Dia penolongku. Darahnya hapus dosaku, ku yakin, ku yakin. Katakan dengan iman. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, ku yakin, ku yakin. Semua ku angkat panji, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Oh, Kau bebaskanku, ku kan bangkit, ku kan menari menyambut kerajaan-Mu datang. Dia penebusku, semua. Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Shalom, shalom. Halo, shalom semuanya. Shalom guys. Shalom, happy Sunday. Shalom. 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 Haleluya. Shalom. Shalom. Shalom, shalom saudara semuanya, apa kabar? Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah bersama kami dalam Sunday worship from home. Sunday worship from home. Ini dalam program Sunday Worship from Home. Dalam program Worship from Home. Dan Sunday worship from home bersama Grace of Christ Community Church Surabaya. Perbuatan Yesus Kristus di atas kayu salib dan percaya akan karya Yesus, maka saudara dan saya pasti dipenuhi dengan Roh Kudus. Yesus yang tidak pernah menyerah dengan kita. Yesus yang selalu menerima kita apa adanya. Bahkan dulu kita berdosa, Dia menerima kita, Dia mati buat saudara dan saya. Shalom, selamat datang di Rumah Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus, Grace of Christ Community Church Surabaya. Kami sungguh bersuka cita bisa kembali berfellowship dengan saudara pada hari Minggu yang diberkati Tuhan ini. Kami berdoa sepanjang hari ini kita kembali menikmati kasih Bapa yang besar dalam ibadah ini. Banyak hal yang bisa berubah dalam hidup kita. Keadaan, hubungan, ekonomi, kesehatan, bahkan ketenangan hidup kita. Namun hanya satu hal yang tidak bisa berubah adalah kasih Bapa dalam Yesus Kristus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita kadang keliru membuat keputusan, entah disengaja atau tidak. Namun kabar baiknya adalah Dia Bapa yang sanggup mengubah yang buruk menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini kita beribadah kepadanya. Kita percaya dan bersyukur
bahwa di dalam Dia selalu ada pengharapan, dan pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Amin. Kita juga bersyukur bahwa oleh Roh Kudus-Nya tidak terbatas oleh jarak, ruang, dan waktu. Jadi dimanapun kita berada, kapanpun kita mendengarkan program ini, saya percaya kasih dan kuasa-Nya bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Dia Bapa yang baik. Bapa Immanuel tidak pernah meninggalkan kita di setiap langkah kehidupan kita. Bapa selalu hadir menuntun kehidupan kita kepada kasih karunia-Nya. Yang terbaik telah disediakan bagi kita semuanya. Itu sebabnya jangan takut lagi, tetap percaya, tetap bersemangat. Kita sambut minggu yang baru dengan sukacita, karena minggu ini yang terbaik telah Bapa sediakan bagi kita. Ingatlah selalu bahwa kasih Bapa itu sangat besar dalam kehidupan kita. Dia Bapa yang baik, rancangannya yang terbaik. Jika kita belum melihat pada hari ini, Bapa ingin kita tetap percaya. Air mata kita akan diubah menjadi sorak-sorai kemenangan. Amin. Bapa selalu mendengarkan setiap doa yang kita naikkan, karena Yesus Kristus telah menjadi pendamaian kita dengan Bapa. Selamat beribadah, mari bersukacita, karena kasih karunia Kristus, Bapa pasti menggenapi janji-janjinya pada kita dan seisi rumah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Karena Amen. Tuhan sudah menjadikan hari-hari yang terbaik untuk kita. Haleluya. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Kita akan berdoa sebelumnya. Amin. Mari kita satu dalam hati bersama-sama Tuhan Yesus untuk kita mengucap syukur lebih dalam lagi. Bapa, kami bersyukur untuk nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa. Nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima keselamatan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima kesembuhan dan mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah disucikan, dikuduskan, dibenarkan, dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima semua kuasa menjadi anak-anak Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Biarlah segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, dikuduskanlah nama-Mu. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu yang melimpah. Bahkan kami boleh mengalami kasih-kasih-Mu yang luar biasa. Kami boleh mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa. Dan kami dapati kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan-Mu yang sungguh dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mau mengucap syukur pada pagi yang indah ini. Dan biarlah anugerah-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mau sembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau tinggikan sebab Dia Bapa yang setia. Haleluya Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Amin. Haleluya Yesus Tuhan. Bapa, Kau Bapa yang setia. Kau setia. Kau mulia Tuhan. Kau mulia. Tenanglah jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya.
setiap kami. yang ku Amin. perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia. Sekali lagi Bapa, kau setia, kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Kita mau sembah Dia. Haleluya. Engkau Bapa yang setia. Haleluya Tuhan. Bapa yang mulia. Engkau yang kami sembah. Engkau yang kami tinggikan. Engkau yang kami agungkan. Haleluya. Yesus Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu tiada batasnya. Engkau Bapa yang ajaib. Haleluya. Engkau Bapa yang mulia. Engkau Bapa yang besar. Tiada terukur kasih karunia-Mu. Haleluya. Engkau segalanya Tuhan. Engkau setiap hati kami. Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan. Kami meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hal-hal yang ajaib. Tinggikan Tuhan, tinggikan Dia. Muliakan namanya Yesus Tuhan. Tuhan penolong yang setia. Allah tidak pernah menghindari setiap janjinya. Haleluya. Syukur bagi Tuhan. Haleluya. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini tidak semakin baik, tapi kami percaya kami punya Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang luar biasa Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Kau mengenal setiap hati umat-Mu hari ini Tuhan. Semua yang mengikuti ibadah pada saat ini Tuhan, Kau mengenal setiap hati mereka. Kau yang membasuh setiap luka, Kau membalut setiap luka.
Engkau yang memberikan kekuatan buat yang lemah Tuhan. Engkau penghibur yang setia untuk setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes, Lord. Kau tahu Tuhan. Kau tahu tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Sungguh Engkau tahu tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau
Selamat pagi, selamat beribadah bersama kami dalam Live Worship and Fellowship GCJC Surabaya. Kami selalu berdoa buat kita semua supaya senantiasa dalam keadaan sehat, dalam perlindungan sempurna Bapa di surga, dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita dengarkan sedikit informasi tentang GCJC Surabaya. Sekretariat Grace of Christ Community Church Surabaya di Ruko Kelampis, Square B01 Surabaya. Jika saudara ingin konseling, didoakan atau pelayanan lainnya, dapat ke sekretariat gereja pada jam-jam kerja atau menghubungi nomor-nomor berikut ini. Mari tetap terhubung bersama kami dalam program-program online GCCC Surabaya. Good News Tonight pada hari Kamis, Rumah Doa bagi Segala Bangsa pada hari Sabtu, dan Live Worship and Fellowship pada hari Minggu pagi. Informasi lengkap saudara bisa dapatkan melalui media sosial GCCC Surabaya, baik Facebook, Instagram, dan YouTube. Jika Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan, baik persembahan maupun persepuluhan, dapat melalui nomor rekening berikut ini. Percayalah, Bapa sangat mengasihi saudara. Benih yang kita tabur pasti kita tuai berkelimpahan karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berlimpah-limpah. Amin. Haleluya, puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya juga menyapa selamat sore, selamat malam bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan siaran ini di sore hari atau di malam hari. Kita bersyukur kita bisa kembali berfellowship pada hari Minggu yang diberkati Bapa, hari Minggu yang diberkati Tuhan. Saya berdoa keadaan kita senantiasa baik-baik saja, sehat-sehat saja dalam perlindungan yang sempurna dari Bapa di surga yang sangat mengasihi kita. Kalau saudara mungkin hari ini sedang mengalami sesuatu yang saudara rasa bahwa ini tidak seharusnya terjadi, saya dalam kelemahan, saya sedang menderita, saya dalam kekurangan, saya mau berkata kepada saudara, mari dengarkan firman Tuhan, mari dengarkan Injil kabar baik, karena Injil kabar baik pada hari ini itu akan menguatkan saudara, dan iman timbul dari pendengaran firman Kristus, iman timbul dari pendengaran Injil, dan Injil adalah kekuatan Bapa yang akan menyelamatkan setiap kita. Hari ini saya akan berbicara, saya ingin share tentang secret place ya, most high secret place ya, secret place of the most high, tempat rahasia dari yang maha tinggi ya. Tapi sebelum kita mendengarkannya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami tahu Engkau sangat mengasihi kami tahu Engkau peduli dengan kehidupan kami tahu Engkau dekat dengan kami. Tapi kami rindu juga mendengarkan firman-Mu, mendengarkan suara-Mu, mendengarkan isi hati-Mu. Karena satu hal yang kami percaya, di dalam firman ada kehidupan yang menghidupkan kami, yang memberikan kami semangat, yang memberikan kami kekuatan untuk menjalani hari-hari ke depan yang tidak tahu sampai hari ini kami masih belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal, kami senantiasa aman di dalam perlindungan-Mu. Berikan kami hikmat, berikan kami pewahyuan, berikan kami damai sejahtera dan sukacita, berikan kami kefasihan, supaya setiap firman yang dibagikan boleh menjadi kekuatan, bahkan memberikan kehidupan di dalam seluruh aspek hidup kami. Kami siap diberkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Firman Tuhan hari ini seperti yang sudah sampaikan awal, saya beri judul adalah Secret Place of the Most High atau Most High Secret Place. Tempat rahasianya yang maha tinggi. Nah, di dalam firman Tuhan ayat ini ada di dalam Mazmur pasalnya yang ke-91 ayatnya yang pertama ya. Mazmur 91 ayatnya yang pertama di sana dikatakan, orang yang tinggal dalam perlindungan yang maha tinggi akan berdiam dalam naungan yang maha kuasa. Orang yang tinggal dalam perlindungan yang maha tinggi,
Most High Secret Place diterjemahkan sebagai perlindungan yang maha tinggi. Akan berdiam dalam naungan yang maha kuasa. Dari satu ayat ini saja, kita percaya bahwa kita memahami bahwa begini, di tempat yang maha tinggi, di Most High Secret Place, itu ada apa? Ada perlindungan. Ada perlindungan. Saya tahu saudara, kita sedang berhadapan dengan sebuah fakta di mana kita tidak tahu harus berlindung seperti apa. Kita berusaha pakai masker, kita berusaha menjaga protokol kesehatan, kita berusaha menjaga. Tetapi masalahnya musuh yang kita hadapi kita tidak pernah tahu seperti apa bisa menyerang kita. Karena dia tidak kelihatan. Tetapi satu hal kabar baik yang saya mau katakan kepada saudara, firman Tuhan berkata, di dalam perlindungan yang maha tinggi, di Most High Secret Place itu ada perlindungan. Bahkan berdiam dalam naungan yang maha kuasa. Bayangkan naungan yang maha kuasa. Saudara ada di dalam naungan, dalam perlindungan, dalam penyertaan yang maha kuasa. Alkitab begitu jelas mengatakan yang maha kuasa. Artinya tidak ada yang lebih berkuasa lagi di alam semesta ini selain dia. Dan saudara ada di dalam perlindungan yang maha kuasa itu. Kita yang ada dalam secret place of the Most High, di tempat rahasianya Tuhan, saudara dalam lindungan yang maha kuasa. Artinya segala kuasa di bumi ini atau di bawah bumi sekalipun tidak bisa menyentuh saudara karena saudara ada dalam naungan yang maha kuasa. Percaya, katakan amin. Saya berdoa saudara dibangkitkan imannya, saudara tetap percaya bahwa saudara dan saya ada di dalam lindungan yang maha tinggi. Saudara dan saya ada dalam naungan yang maha kuasa. Setuju, katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang saya mau sampaikan adalah bahwa pada dasarnya manusia itu hidup di dalam dua dimensi. Ya, manusia itu hidup di dalam dua dimensi. Ya, yang dimensi yang pertama adalah dimensi kenyataan atau yang saya sebut dengan dimensi jasmani ya, atau alam kenyataan. Dan dimensi yang kedua adalah dimensi kebenaran atau dimensi roh ya. Dimensi jasmani itu adalah tentang apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita rasa, apa yang panca indera kita ini bisa terima. Itulah di dimensi jasmani atau dimensi alami atau dimensi kenyataan. Nah, firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 dikatakan begini. Sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami manusia jasmani kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Ayat yang ke-17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Perhatikan ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah apa? Sementara, katakan sementara, 1, 2, 3, sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah, semua orang atau semua manusia itu lahir dan hidup di dimensi yang pertama ini. Yaitu apa? Dimensi jasmani. Yaitu dimensi kenyataan, ya kan? Tetapi firman Tuhan berkata dimensi jasmani, dimensi lahiria, dimensi kenyataan ini punya sifat satu, semakin merosot. Itu sebabnya Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dia berkata, meskipun manusia lahiria kami semakin merosot. Dimensi kenyataan semakin merosot. Itu fakta, saudara. Kita ada di bumi yang semakin hari semakin tua. Semakin banyak sakit penyakit, semakin banyak virus, semakin banyak yang aneh-aneh terjadi. Semakin banyak hal-hal yang menyebabkan ketakutan, semakin banyak bencana alam, semakin banyak gempa bumi dan lain sebagainya. Itu sebabnya firman Tuhan sudah jelas berkata bahwa dimensi lahiria ini dimensi yang semakin merosot. Yang kedua dikatakan bahwa
ayat yang ke-17, sebab penderitaan yang sekarang ini, penderitaan ringan yang sekarang ini, mau berat atau ringan itu namanya penderitaan, saudara ya. Artinya di dimensi jasmani ini atau dimensi kenyataan ini bukan cuma semakin merosot, tapi mengakibatkan apa? Penderitaan. Sekali lagi, menyebabkan penderitaan. Semakin lama kita hidup di dunia ini bukan semakin baik, tetapi semakin lama semakin banyak penderitaan yang akan kita temukan. Semakin banyak kesukaran yang akan kita temukan. Karena firman Tuhan juga jelas berkata bahwa hari-hari yang kita lalui, hari-hari yang kita hadapi adalah hari-hari yang sukar. Kalau ada orang berkata bahwa hari-hari akan semakin baik, hari-hari akan semakin indah, semakin luar biasa, saya percaya itu bukan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata hari-hari semakin sukar. Namun yang membedakannya adalah kalau kita di dalam Yesus, meskipun sukar, kita punya kekuatan untuk bisa kita melewati itu semua. Percaya, katakan amin. Dan yang ketiga, dimensi lahiriah atau dimensi kenyataan atau dimensi jasmani ini adalah bersifat sementara. Ayat yang ke-18, tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah apa? Sementara. Sifatnya sementara. Tidak kekal. Hidup kita di dunia ini itu sementara, saudara. Yang bumi yang kita lihat itu sifatnya sementara. Suatu saat semua akan binasa. Materi, harta, segala sesuatu yang kita lihat itu sifatnya sementara. Saudara yang punya pasangan, saudara yang punya istri, pada waktu saudara baru menikah, saudara melihat dia sangat cantik, semakin indah, wow, luar biasa ciptaan Tuhan. Tapi makin lama bertambah hari, keriput mulai muncul. Benar gak? Tidak seindah dulu lagi ciptaan Tuhan. Ya itulah lahiriah, itulah kenyataan. Kita hidup di dimensi yang seperti itu. Itulah kenyataan. Dan semua orang hidup dan lahir dalam dimensi yang pertama ini. Yaitu dimensi apa? Kenyataan. Tapi saya mau beritahu juga kepada saudara, ada dimensi yang kedua, yaitu dimensi yang saya katakan dimensi kebenaran atau dimensi roh. Di dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes 3 ayatnya yang kelima dikatakan begini, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Bapa. Jadi dimensi kebenaran ini atau dimensi roh ini juga disebut juga sebagai dimensi kerajaan Bapa. Dan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, itu lahiriah. Dan apa yang dilahirkan roh dari roh adalah apa? Roh. Perhatikan ayat yang ke-7. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu apa? Kamu harus dilahirkan kembali. Di dimensi ini semua orang, semua manusia dilahirkan di dimensi yang pertama, dimensi jasmani. Kita hidup di dalam dimensi jasmani. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang tidak lahir dari air dan roh, ia tidak masuk di dalam kerajaan Bapa. Artinya ada dimensi yang kedua, di mana kita harus lahir di sana. Yaitu apa? Dimensi kerajaan Bapa. Dan kita dilahirkan dari roh. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, Yesus mau saudara dan saya yang ada dalam Kristus paham, percaya bahwa kita harus dilahirkan kembali. Bukan dilahirkan di dunia jasmani ini, tetapi kita dilahirkan di dalam dimensi roh ini. Nah, dimensi yang kedua ini, saudara, dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-23 dikatakan begini, kamu telah di dalam Kristus, oleh karena kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dikatakan begini, kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Tadi benih yang fana adalah dimensi jasmani, dimensi kenyataan. Tetapi dari apa? Firman Bapa yang hidup dan kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tapi ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi firman Bapa, firman Tuhan tetap
tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Kabar baiknya adalah kita yang ada di dalam Kristus, kita bukan cuma hidup di dimensi yang pertama ini, tetapi kita hidup di dimensi yang kedua adalah dimensi kebenaran. Karena kita dilahirkan dari firman Bapa, kita dilahirkan dari firman Tuhan, dilahirkan dari kebenaran yang hidup dan kekal. Kalau dimensi yang pertama sifatnya makin merosot, penuh dengan penderitaan, bahkan sifatnya sementara. Tetapi di dimensi di kedua, sifatnya cuma satu, yaitu kekekalan. Sekali lagi, dimensi yang kedua, sifatnya cuma satu, adalah kekal. Artinya begini, di dalam kekekalan, engkau tidak bisa sakit. Di dalam kekekalan, engkau tidak bisa menderita. Di dalam kekekalan, engkau tidak bisa binasa. Engkau tidak bisa miskin. Di dalam kekekalan, tersedia segala sesuatu yang engkau butuhkan di dalam hidup ini. Nah, pertanyaannya begini, saudara. Kenapa? Kalau benar saya ada di dalam Yesus, saya ada di dalam Kristus, tapi kenapa saya masih merasakan penderitaan? Mengapa saya masih merasakan yang namanya sakit penyakit? Saya merasakan kesusahan, saya merasakan yang namanya kemiskinan. Kan saya ada di dalam Kristus juga, saya ada dalam dimensi roh juga. Saya mau berkata kepada saudara begini, kita kembali dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 tadi dikatakan begini. Rasul Paulus itu berkata bahwa kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Ketika manusia lahiriah, dimensi yang pertama semakin merosot, semakin sukar, semakin sulit. Tapi Rasul Paulus bisa berkata kami tidak tawar hati. Kenapa? Karena dimensi yang kedua begitu kuat menguasai dia. Dia begitu percaya dimensi yang kedua itu begitu kuat, begitu luar biasa. Begitu berkuasa. Bahkan di ayat yang ke-17, penderitaan ringan. Rasul Paulus bisa berkata penderitaan yang dialaminya adalah penderitaan yang ringan. Karena kenapa? Karena di dimensi yang kedua Rasul Paulus percaya bahwa kemuliaan kekal melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan ini. Artinya begini, waktu kita percaya ada kemuliaan yang lebih besar, ada karya Tuhan yang lebih besar, ada keajaiban yang lebih besar, itulah yang membuat kita kuat, bisa melewati atau mengatasi segala kenyataan pahit di dalam kehidupan ini. Saya berdoa kita memahami ini. Inilah firman Tuhan. Bapa mau kita fokus hidup di dalam dimensi yang pertama ini. Dimensi yang kedua ini ada dimensi kebenaran. Karena kita bukan berasal dari dunia ini, tapi kita berasal dari sorga. Engkau hidup sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, maka percayalah segala penderitaanmu akan berkata itu adalah penderitaan ringan. Meskipun kehidupan lahiriah merosot, tapi engkau percaya ada kemuliaan yang lebih besar yang Bapa sediakan di dalam kehidupanmu. Engkau tidak bisa menjadi tawar hati, menjadi ragu-ragu. Karena kenapa? Karena hidupmu bukan lagi di dimensi yang pertama, dimensi kenyataan. Tapi hidupmu ada di dalam dimensi yang kedua, dimensi kebenaran. Mengerti? Katakan amin. Amin, saudara. Saudara boleh tulis di kolom chatting, katakan aku hidup di dalam dimensi kebenaran. Dimensi kedua, dimensi kebenaran ini adalah dimensi di mana bersifat kekal dan kemuliaannya jauh lebih besar dari apa yang pernah saudara lihat, saudara pikirkan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata bahwa apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, tidak pernah engkau dengar, itu yang Bapa sediakan bagimu. Karena apa? Karena itu ada di dalam dimensi kemuliaan yang lebih besar ini. Amin. Saya mau berkata kepada saudara, kabar baiknya adalah begini. Dimensi kebenaran
selalu mengalahkan dimensi kenyataan. Dimensi kebenaran selalu menang atas dimensi kenyataan. Dimensi kebenaran selalu menguasai atas dimensi kenyataan. Bagaimana itu bisa terjadi? Dalam 1 Yohanes 5 ayatnya yang keempat dikatakan demikian. Sebab semua yang lahir dari Bapa, semua yang lahir dari Roh yang kita sudah baca tadi dalam kitab Yohanes ya, semua yang lahir di dimensi yang kedua ini, dimensi kebenaran dikatakan apa? Mengalahkan dunia. Dimensi kebenaran mengalahkan dimensi kenyataan. Dan inilah kemenangan kita. Bagaimana bisa itu terjadi? Inilah kemenangan kita yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita. Bapa sedang ingin kita memahami bahwa begini, waktu engkau percaya, hidupmu ada dimensi yang kedua, hidupmu ada dalam kemuliaan yang lebih besar lagi, hidupmu di dalam kemuliaan yang lebih dahsyat lagi. Tuhan punya rencana yang mulia dalam kehidupanmu. Waktu engkau percaya bahwa Yesus bekerja luar biasa, engkau dalam lindungan yang maha tinggi, the secret place of the Most High, kau ada di sana, maka begini, alam kenyataan itu tidak bisa menguasai engkau. Segala penderitaan dikatakan akan menjadi penderitaan ringan. Kehidupan lahir yang semakin merosot, engkau akan melihat ada kemuliaan yang lebih besar dinyatakan di dalam kehidupanmu. Kapan? Waktu engkau percaya. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita. 1 Yohanes 5 ayatnya yang keempat. Amin. Itu sebabnya di hari-hari ini yang Tuhan mau adalah kita percaya, saudara. Kita tetap hanya melihat kepada kebenarannya saja, bukan kepada kenyataannya. Kenyataannya tidak dapat dipungkiri, namanya kita hidup di dalam dunia yang semakin tua. Di mana kita hidup di dalam bumi yang umurnya semakin tua, akan timbul. Bahkan firman Tuhan berkata akan datang masa-masa kesusahan. Kita hidup di dalam kenyataan seperti itu. Itu tidak bisa diubah. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, tapi jangan pernah lupakan, tetap kuat, tetap fokus, tetap percaya. Kita ada di dalam dimensi yang kedua adalah dimensi kebenaran. Dan karena kita percaya, dimensi kebenaran ini mengalahkan dunia. Dimensi kebenaran ini berkuasa atas dunia. Kita kembali dalam Mazmur 91 tadi. Mazmur 91 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Orang yang duduk dalam the secret place of the Most High, ya, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Bapakku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang melepaskan engkau dari jerak penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dia melepaskan kita dari segala yang buruk, dari sakit penyakit. Dengan kepaknya ia menudungi engkau, amin. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya seperti perisai dan pagar tembok. Wow, luar biasa jaminan perlindungan Tuhan di ayatnya yang keempat ini. Tidak usah engkau takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Tidak usah takut. Itu terjadi di sekeliling kita. Ada penyakit sampar, ada penyakit menular, ada kedahsyatan malam, ada panah api si jahat. Itu ada di sekeliling kita. Tapi firman Tuhan berkata apa? Tidak usah takut. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 orang rebah di sisi kananmu, tidak, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Percaya, katakan amin. Ketika di alam dimensi yang pertama ini mengalami begitu banyak kemerosotan, begitu banyak orang rebah, begitu banyak orang jatuh. Tapi janji Tuhan, kita yang hidup di dimensi ini, percaya, karena iman kita telah mengalahkan dunia, kita percaya maka itu tidak akan menimpa kita. Ayat yang ke-8 ditegaskan lagi, ayat yang ke-8, engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan kepada orang-orang fasik. Sebab apa? Ayat 9, sebab Tuhan ialah apa? Tempat perlindunganmu.
Tuhan adalah the secret place of the Most High. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Wow, dahsyat firman Tuhan, dahsyat janji Tuhan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Firman Tuhan berkata dengan sangat jelas, malaikat-malaikat diperintahkan untuk menjaga engkau di segala jalanmu, di mana engkau berada, apapun yang engkau rencanakan, ya, in the paths, ya, di segala jalan-jalanmu, apapun yang kau rencanakan, ada malaikat Tuhan yang menjaga engkau. Percaya, katakan amin. Sebab mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tidak mungkin engkau terjatuh, saudara. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Dikatakan lagi, apabila berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakan dia. Ini loh, di dalam apa yang ada di dalam dimensi yang kedua ini. The secret place of the Most High. Dimensi kebenaran. Ada keluputan, ada jawaban, ya, ada kemuliaan, ada penyertaan. Ayat yang ke-16. Dengan umur panjang akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin, firman Tuhan. Wow, begitu banyak hal yang kita perlukan di dalam dimensi yang kedua ini, atau dimensi kebenaran, the secret place of the Most High. Ada umur panjang, ada keselamatan yang sempurna yang Bapa kerjakan di dalam kehidupanmu. Kita kembali di ayatnya yang kedua. Ayat yang pertama dan kedua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa apa? Akan berkata. Pertanyaannya, kenapa dia bisa berkata demikian? Kenapa dia bisa berkata di ayatnya yang kedua sampai 16 ini, Tuhan tempat perlindunganmu, penyakit sampar tidak akan menimpa aku, Tuhan menundungi aku. Kenapa dia bisa berkata? Kedahsyatan malam tidak menimpa aku diluputkan, aku mendapatkan jawaban, aku menerima keselamatan. Kenapa dia bisa berkata? Karena jawabannya adalah, karena dia percaya dia ada di secret place of the Most High. Dia berada di dalam tempat rahasianya Tuhan. Dia berada di dalam perlindungannya Tuhan. Di mana itu? Di dimensi yang kedua. Secara jasmani kita ada dimensi yang pertama. Tetapi mari percaya, kita bukan cuma hidup di dimensi yang pertama, tapi kita hidup di dimensi yang kedua. Di tempat rahasianya Tuhan, di dalam perlindungannya Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa berkata janji-janji ayat yang kedua sehingga ayat yang ke-16 itu tergenapi di dalam kehidupan kita. Percaya, katakan amin. Amin. Dimensi rohani itu bisa menjadi kenyataan hidup kita waktu kita percaya. Mungkin saudara berkata bahwa tapi faktanya begini. Hari ini saya mau mengajak saudara untuk kembali berhenti berkata bahwa faktanya. Tidak dapat dipungkiri, fakta memang tidak bisa dipungkiri. Tapi mari kita belajar untuk melihat bukan kepada fakta, tapi mari kita melihat kepada kebenaran. Bukan kepada kenyataan, tetapi kepada kebenaran. Apakah kebenarannya? Kebenarannya tersedia jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara, tidak gampang memang, saya tahu. Bahkan umat Israel pun harus 40 tahun di padang gurun supaya mereka bisa melepaskan mindset Mesir sehingga mereka bisa masuk di tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madunya. 40 tahun mereka harus diproses.
Tapi saudara dan saya, mari saudara, kita belajar untuk terus melihat kepada Yesus. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati segala janji yang disediakan di tanah perjanjian. Di dimensi yang kedua ini. The secret place of the most high ini. Ketika kita melihat fakta, maka otomatis pikiran kita akan terfokus kepada fakta kenyataan yang terjadi. Dan apa yang terjadi? Kita lepas dari dimensi rohani atau dimensi kasih karunia, dimensi kebenaran. Tapi sebaliknya, waktu kita melihat kebenaran, kita melihat kasih Tuhan, kita melihat perlindungan Tuhan, sesuatu yang kekal yang Tuhan sediakan, maka percaya kita pasti hidup di dalamnya. Hari ini, Bapak mau kita percaya sungguh-sungguh bahwa keselamatan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bukan dari upaya kita melakukan hukum Taurat. Bukan dari upaya kita mengerjakan segala sesuatu yang bisa kita kerjakan. Bukan berarti kita tidak perlu mengerjakannya. Kita tetap mengerjakannya. Tetapi yang menjadi utama, yang menjadi prioritas, yang kuat di dalam hati dan pikiran kita adalah begini. Keselamatan kita hanya ada di dalam lindungan yang maha tinggi. Yaitu apa? Di dalam Yesus Kristus. Keselamatan yang dimaksud bukan cuma keselamatan hidup kekal saja. Keselamatan yang dimaksud bukan cuma keselamatan bahwa mati pasti masuk surga. Tapi hidup di bawah matahari ini. Ada keselamatan, ada perlindungan yang sempurna yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Percayalah bahwa semua yang lahir dari Bapa telah mengalahkan dunia. Karena apa? Karena iman kita. Itu sebabnya kalau kita melihat dalam kitab-kitab perjanjian baru, tulisan Rasul Paulus dikatakan, dalam Kristus, dalam Kristus, dalam Kristus, dalam Kristus. Ada begitu banyak di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus. Saudara akan menemukan di dalam Kristus ada begitu banyak jawaban, ada begitu banyak pertolongan, ada begitu banyak keajaiban. Dan itu cuma bisa terjadi di dalam Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kita senantiasa. Mari persiapkan diri kita, persiapkan hati kita untuk kita menerima tubuh dan darah Yesus. Kita hidup di dimensi yang baru, dimensi rohani. Tubuh dan darahnya adalah benar-benar makanan yang menguatkan, menyehatkan jiwa kita hari ini untuk selama-lamanya. Sambutlah Yesus, bunyikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, cinta sembah. Oh, sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, cinta ku sembah. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu mengatakan bahwa kami ada di dalam perlindungan-Mu yang sempurna. The secret place of the Most High. Tempat rahasianya Tuhan. Di tempat rahasia yang maha tinggi. Yaitu di dalam Kristus Yesus.
Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau, di dimensimu, ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada semangat, ada sukacita. Segala yang baik kami dapatkan, kami terima di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu hidup kami penuh dengan kemurahan, penuh dengan kasih karunia yang sempurna dari Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati kami untuk tetap bisa melihat kepada rancangan Tuhan yang baik. Meskipun fakta berkata lain, tetapi rancangan Tuhan menyatakan kemuliaan yang besar di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami mengangkat tubuh Tuhan Yesus Kristus yang adalah benar-benar makanan bagi setiap kami. Bapa, kami mengucap syukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami telah beroleh penebusan kekal. Dan segala dosa kami telah diampuni. Oleh anugerah karya salib Kristus kami telah dibenarkan, telah disucikan, telah menerima kemuliaan dan disempurnakan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk. Kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus dan sekarang kami hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal dan pasti dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di kayu salib Engkau berkata tetelestai. Kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa. Oleh anugerah karya salib Kristus kami hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan, menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terima di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu. Kami mengangkat darah Kristus, darah perjanjian baru yang kekal. Dan kami bersyukur karena darah Tuhan Yesus Kristus kami yang ditumpahkan di kayu salib, kami telah menerima perjanjian baru dan kekal. Dalam darah Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal, menerima pendamaian dan keselamatan, jaminan keselamatan yang kekal. Kami telah menerima perlindungan dan memiliki hidup dalam segala kelimpahan, menerima kasih karunia, kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa, menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah, untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kami hidup di dalam kasih sampai selama-lamanya. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, kami terima dengan percaya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, pada hari ini kami mau berikan persembahan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya setiap benih yang kami tabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi pasti kembali berlipat-lipat kali ganda. Aku berdoa di dalam nama Yesus bagi anak-anak-Mu yang memberi, diberkatilah segala hal yang mereka kerjakan, segala hal yang mereka upayakan, segala hal yang mereka usahakan. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Benih itu akan tertanam dan menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan dinikmati oleh umat-Mu Tuhan. Persembahan syukur, persembahan persepuluhan, apapun yang mereka persembahkan buat pekerjaan Tuhan, kami percaya diberkati Tuhan. Dengan sukacita, dengan mengucap syukur, kami mau memberi yang terbaik di dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara bisa memberi yang terbaik buat pekerjaan Tuhan.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami mengangkat minyak zaitun, minyak kudus-Mu. Kami percaya setiap kali kami menerima persekutuan dengan minyak zaitun, minyak kudus-Mu, kami menerima tanda kesukaan, menerima tanda kemuliaan melebihi teman-teman sekutu kami. Kami dilindungi, kami dimeteraikan, kami dimuliakan, kami dikuduskan, kami dipisahkan, kami diurapi. Karena kami adalah milik kepunyaan Tuhan di dalam lindungan yang maha tinggi, dalam naungan yang maha kuasa, sempurna terjadi dalam kehidupan kami. Terima, percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Pada akhirnya kami membuka tangan kami, menengadahkan wajah kami. Kami menerima segala berkat, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacita, kelimpahan. Segala yang baik, segala yang dahsyat dicurahkan melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Berkat dalam Ulangan 28 dicurahkan melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Berkat dalam Mazmur 91 dicurahkan melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Karena kami tahu kami hidup dalam dimensi ilahi, yaitu dimensi kebenaran dalam perlindungan yang maha tinggi. Secret place Most High dalam Yesus Kristus. Malah semua berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai memberkati kehidupan kita hari ini sampai dalam nama Yesus semua yang diberkati. Amin. Amin. Terima kasih sudah berfellowship bersama kami. Berkatilah kita, pujilah Tuhan Yesus. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jadikan aku indah, Kau berikan hidupmu. Jadikan aku indah. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di Sunday Fellowship minggu depan. Haleluya.